metode pengamatan, yaitu menurut Kaurisli dikutip Weimar Hamalik bahwa menurut pengajaran berdasarkan pengamatan inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana contoh siswa inquiry ke dalam suatu isu atau mencari jawaban-jawaban terdapat isi pertanyaan melalui suatu prosedur yang digariskan secara jelas dan struktural. Selanjutnya, metode inquiry ini merupakan metode pengajaran yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Dalam penerapan metode ini, siswa dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri dan berusaha mengembangkan kreativitas dalam membangun masalah yang dihadapi sendiri. Adapun syarat-syarat penerapan metode pengamatan inquiry adalah yang pertama itu keterampilan berpikir kritis dan berpikir edukatif sangat diperlukan pada waktu pengumpulan evidensi yang dihubungkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan oleh kelompok. Nah, yang kedua, keuntungan para siswa dari pengalaman kelompok di mana mereka berkomunikasi, berbagi tanggung jawab bersama, mencari pengetahuan. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan belajar yang disajikan dalam semangat berbagai inquiry menambah motivasi dan memajukan partisipasi. Dan selanjutnya, kekurangan dan kelebihan metode pengamatan atau inquiry ini. Ada beberapa kelebihan metode pengamatan inquiry ini. Di sini saya menjelaskan hanya 3 saja. Yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir sendiri dan menggunakan kemampuan sendiri. Yang kedua, perkembangan cara berpikir ilmiah seperti menggali pertanyaan, mencari jawaban, dan menyimpulkan dan memproses ketegangan dengan metode inquiry dapat dikembangkan seluas-luasnya. Dan yang ketiga, dapat melatih anak belajar mandiri secara positif sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokratis. Nah, di sini tuh ada pun kelemahan metode pengamatan inquiry adalah yang pertama ini belajar mengajar. Dengan metode inquiry ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila anak kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Nah, yang kedua ini metode inquiry ini kurang cocok pada anak yang usianya terlalu muda, misalnya anak SD. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Siti Khairunisa. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Belum. Kita belajar dulu ya, baru sarapan. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Tapi dia Zuaida kemas butitas. Oh, semoga yang kasih diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang materi Al-Quran hadis tentang menjaga lingkungan atau menjaga alam. Sekarang kita akan belajar tentang materi Al-Quran hadis mengenai menjaga dan melestarikan alam. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari melestarikan alam. Kira-kira sebelum Ibu ngejelasin, anak-anak semua ada yang tahu melestarikan alam itu kayak gimana? Kayak gimana? Merawat alam. Merawat alam itu kayak gimana? Kira-kira membersihkan alam, menjaganya. Menjaganya kayak Alidiana. Ya, kita. Oke. Jadi melestarikan itu
dan dalam hadis riwayat Bukhari ayat nomor 2152 di sana kita juga diperintahkan untuk menanam pohon. Hati-hati. Salah satunya cara menjaga melestarikan alam itu kan menanam pohon. Di sana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dari seorang muslim yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Jadi selain kita juga menanam pohon gara-gara bersedekah, mendapatkan pahala sedekah karena kita menanamnya, karena dimakan oleh burung, manusia dan lain sebagainya. Kalau kita menanam pohon juga kan kalau hujan bisa berteduh gitu. Terus kalau kita menanam pohon juga kalau hujan cuaca deras akarnya bisa menyerap air gitu. Kan tadi ibu udah menjelaskan kerusakan alam itu bisa disebabkan karena memang faktor alam dan karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sekarang ibu akan membagikan dua kelompok. Nah nanti mungkin yang kelompok satu akan menjelaskan mencari kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Misalkan contohnya sebagai contohnya misalkan longsor karena banyak manusia yang menerapkan pohon sembarangan dan tidak ada akar yang menyerap air jadinya longsor. Kelompok kedua nanti menjelaskan kerusakan alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Jadi apa itu kerusakan itu, terus jelaskan kenapa dia bisa jadi kerusakan, gunung meletus gara-gara apa gitu. Mengerti anak-anak semua? Mengerti. Apa itu Mary? Suatu dari satu dua. Mary tidak memperhatikan dari dua. Dua. Bulan. Oke, sekarang kelompok satu sini, kelompok dua di sini. Iya, nomor 2 di sini. Saya nomor 2 buat. Kelompoknya masing-masing. Sudah dibuat. Silakan berdiskusi sesuai yang ibu jelaskan tadi ya. Kelompok satu cari kerusakan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kelompok dua cari kerusakan alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Cari kerusakan sama penyebabnya apa. Tugas-tugasnya ada. Ayo kelompok satu perwakilan buat menjelaskan. Nomor 1. Kelompok dua Sudah. Udah siap maju kelompok dua? Maju ya, Bu. Sisi maju. Ayo Siti silakan. Aduh, malu. Jangan malu-malu, ayo. Oh, saya dua. Namanya sama-sama seperti yang namanya Maria. Siapa namanya? Kori ya? Wis, gak usah Namanya dibuat. Kori. Dia doakan. Ayo semangat. Semangat Siti, Ya, jadi nama saya Kori. Terus saya mau jelasin penyebab terjadi bukan. Saya mau jelasin kerusakan lingkungan diakibatkan oleh diri alam itu sendiri. Misalkan tsunami. Tsunami itu disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Jadinya kalau dasar laut itu ada gempa, maka yang ditimbulkan adalah tsunami. Nah, tsunami itu contohnya ada di Aceh pada tahun 2004 menurut penelusuran teman saya Meira tadi. Itu saja.